ini ada tantangan dan rintangan. Karena apa? Insanul memiliki beban yang jelas. Dia sudah tertulis ada keluarga, istri tua. Dan terkait dengan itu, Insanul ini berat hati, tidak mau meninggalkan istrinya yang tua, dan memberatkan juga kepada Inara. Nah, ini aura kejanggalan-kejanggalan ini memang ada yang menimbulkan hal negatif di sisi mereka masing-masing. Jadi mereka ini sedang memutuskan ataupun sedang mencari celah untuk menetralisir semuanya, terutama di Insanul ya. Insanul ini memang dia lagi nyari celah bagaimana solusi untuk memperbaiki semuanya. Jadi ke istri tuanya itu baik-baik saja, tidak ada yang namanya perceraian, dan ke Inara juga dia akan menjalankan ataupun ya menerapkan kebaikan kepada Inara supaya langgeng-langgeng saja. Karena apa? Sudah terlanjur ataupun nasi sudah menjadi bubur. Jadi Insanul hatinya itu seperti itu yang saya lihat. Dan di sini ada aura kekuatan lah ya, aura kekuatan energi yang bagus juga untuk Insanul dan Inara ini. Memang sebenarnya benih-benih cinta, benih-benih hati ini memang sudah ada, sudah cukup lama sebenarnya ini. Karena apa? Yang saya lihat sendiri, Inara terkesima dengan karismanya Insanul. Dan dari sini ada benih-benih cinta yang memang membuat Insanul jatuh hati ke Inara. Dan niat baik Insanul sebenarnya sudah bagus. Namun karena namanya proses perjalanan rumah tangga, pasti ada cobaan atau ujian ataupun problem. Nah, problem ini bisa ditimbulkan oleh siapa? Oleh faktor mereka masing-masing ataupun faktor dari pihak lain, ataupun orang ketiga, ataupun teman dekat, keluarga, saudara, ataupun yang lainnya. Jadi saya melihat hubungan mereka nanti berangsur-angsur, saya yakin mereka akan baik-baik saja. Nah, dan kejanggalan ini cuma hanya di istri sahnya Insanul. Ini yang masih menjadi misteri atau tanda tanya. Karena dia masih sebenarnya masih emosi, masih kecewa ya, masih terluka untuk saat ini. Karena apa? Sedang mengalami kekecewaan ataupun kekhawatiran. Sebenarnya yang saya perhatikan dari auranya istrinya Insanul ini ya, sebenarnya sayang. Karena apa? Masih ada anak ya, anak juga, dan sudah berjalan lama. Ini sangat disayangkan ketika dia memutuskan untuk misalkan nanti ada perceraian. Nah, ini masih dipikir panjang, dan mereka tuh sedang tiga-tiganya ini mencari orang yang memberikan nasihat, orang yang memperkuatkan mereka masing-masing, karena mereka ini sedang memperbaiki masing-masing. Yang jelas seperti itu. Dengan adanya data atau video yang kurang pas yang beredar di tengah-tengah masyarakat, ini sebenarnya kita bisa mengambil hikmahnya. Mereka bertiga ini apakah bisa melewati hal tersebut, ataupun mereka ini benar-benar tidak bisa menjalankan rumah tangganya masing-masing ke depannya. Ini kan statusnya si Insanul memiliki dua istri, yang satu istri sah, yang satu istri siri. Insanul bersih kekeh ingin memiliki dua istri karena dia bercita-cita ingin berpoligami, sedangkan si istri tuanya katanya ingin menyelesaikan rumah tangganya dengan Insanul. Nah, di 2026 ini bakal pisah atau seperti apa? Oke, pemirsa, memang hubungan mereka Insanul, Inara, dan istrinya Insanul ini ya, istri tua lah ya, saya bilang seperti itu. Memang gini ya, secara hal-hal tersebut, pernikahan kesakralan ini kan menurut agama ataupun menurut pengadilan negeri agama itu sebenarnya kan sah-sah saja ya. Namun di sini saya melihat perkembangan energi Insanul itu
memang dia itu memang benar-benar akan merekrut semuanya. Jadi berpoligami itu memang menjadi kemantapannya lah ya. Nah, namun di sini ada yang saya sebut kejanggalan ya. Kejanggalan ini di istri tuanya. Ini masih dalam proses 50-50. Ibaratnya gini, dia masih butuh pencerahan dan butuh kesiapan untuk melakukan hal yang memang dia spontan melakukan untuk menggugat perceraian. Nah, namun ini saya melihat masih ada 70% gitu ya. 70% untuk bertahan. Jadi ini ada sinyal orang yang akan membantu dan menguatkan istri tuanya Insanul sebenarnya ya. Tapi kalau untuk jalur perpisahan ini masih 50-50 yang saya lihat di tahun ini ya. Di tahun ini apalagi Januari, Februari, Maret ini masih perkembangannya itu mereka itu masih butuh penyelesaian atau butuh penyesuaian lah ya. Jadi ini sebenarnya hal positif juga nanti akan ada buat mereka karena mereka nantinya akan bisa mengambil hikmahnya masing-masing. Tapi yang jelas kalau Inara ini memang sudah hatinya juga sudah luluh sebenarnya. Kalau Inara sendiri itu udah luluh ke Insanul. Dan Insanul ini juga sebenarnya menguatkan semuanya untuk merekrut dan tidak ada perpisahan dan tidak ada intinya itu jauh-jauh. Intinya dia mau berbuat baik dan berbuat adil. Tapi kelanjutannya akan ada nikah secara resmi antara Inara dan Insan. Pemirsa, ini saya lihat memang energi lingkaran di situ ada lingkaran api itu. Dalam arti lingkaran api kan panas. Jadi ada kubu istri tua, ada istri muda. Ini kan masih gesekan. Jadi saling belum menerima itu hatinya, pikirannya. Dan Insanul sendiri juga masih bingung dan dia tuh masih berpikir kuat untuk bisa menyelesaikannya gitu ya. Tapi banyak kendala-kendala yang memang sekarang itu karena apa? Karena banyak orang-orang di luar atau keluarga, saudara-saudaranya, teman dekat yang memang masuk ke wilayah itu loh, wilayah permasalahan ini. Nah, kalau saya lihat ini untuk Insanul dan Inara untuk menjalin pernikahan yang resmi berada dalam ikatan pengadilan negeri agama ataupun pengadilan negeri negara ya, ini dalam tahun ini nih masih berat gitu ya, masih berat untuk masuk ke wilayah itu. Karena apa? Masih ada proses yang harus diselesaikan. Karena ini tidak gampang. Karena istri tuannya Insanul juga ini kan sebenarnya belum menerima semuanya. Makanya apa? Ada kendala-kendala. Dan proses ini setahun kemudian ini ya baru saya lihat ya energinya. Insya Allah ini ada nantinya tuh kebaikan di situ. Mereka akan sama-sama baik semua kayak gitu, saling menerima semuanya. Proses yang harus diselesaikan itu maksudnya proses hukum yang sedang berjalan kah? Ya. Jadi pemirsa, jadi proses yang memang harus diselesaikan ini memang proses hukum yang berjalan karena ini terkait dengan problem masalah yang ada yang sekarang masyarakat itu sudah pada tahu semua. Nah ini kan sedang fokus ke situ. Jadi mereka itu menuntut untuk supaya pembelaan karena mereka tuh termasuknya korban. Jadi mereka berdua ya, Insanul dan Inara ini korban dari ibaratnya hal yang tidak diinginkan lah ya. Karena ini orang terdekat yang memang masuk ke wilayah itu dan sampai dia tuh jadi apes. Nah ini kan sebenarnya saya lihat juga bukan salahnya mereka karena mereka tuh tidak tahu. Dan ini yang saya perhatikan memang mereka berdua adalah korban. Dan karena video sudah viral, masyarakat pun banyak yang tahu, tentunya ini akan berdampak kepada siapa? Ke keluarganya, termasuk istri tuanya. Sebenarnya kalau tidak ada hal itu, sebenarnya aman-aman aja. Tapi si Nara sendiri mungkin
hatinya saat ini seperti apa sih Ki? Apakah berbahagia dengan statusnya dia yang apa namanya di madu? Oke pemirsa. Jadi keadaan saat ini terkait dengan Inara Ruslia, sebenarnya aura kesedihan, aura kekhawatiran, aura ketakutan itu meliputi itu 85%. Dan dia sebenarnya juga hati pikirannya itu sudah nyaman dengan Insanul dan menerima apapun itu bentuknya, karena dia juga nggak mau gagal kedua kali. Dan ini saya lihat Inara Rusli ini memang ada hati ya yang sangat kuat ini untuk memperbaiki hubungannya dengan Insanul dan dengan istrinya, istri tuanya Insanul. Jadi Inara Rusli ini keadaan yang sekarang memang sedang berusaha untuk memperbaiki, dan intinya dia harus bisa menyelesaikan terkait dengan problem-problem ini, dan dia akan mempersiapkan lahir batinnya memang hubungannya dengan Insanul. Tapi kalau melihat karirnya si Inara seperti apa di tahun ini, kan digadang-gadang katanya Inara diboikot oleh televisi, oleh media. Mungkin Ki Candan melihatnya karirnya seperti apa di tahun ini? Pemirsa, dengan perjalanannya, pemirsa, dengan perjalanannya Inara Rusli untuk saat ini memang ada segi ya mata penglihatan gitu. Kalau saya ada gambaran atau melihat energi perbintangan. Jadi saya melihat dari perbintangan Inara Rusli ini memang sedang jatuh. Dalam arti jatuh itu kosong. Jadi ketika orang bintangnya jatuh, ini akan berdampak banyak penurunan, baik di keuangan, baik di usaha, baik di karir. Pastinya itu akan berdampak. Dan ini juga akan muncul di tahun ini untuk Inara. Ini memang secara otomatis dan secara spontan ini penurunan itu banyak banget dan berdampak. Dia itu terhambat di tahun ini. Di tahun ini terhambat karirnya dan perekonomian lah ya, keuangan pun pastinya itu akan terhambat. Karena apa? Terkait dengan perbintangannya dia. Kalau perbintangan ini yang saya lihat itu kan dari aura juga. Aura dia tuh pokoknya turun jauh. Karena apa? Kesialannya itu banyak, negatifnya banyak. Jadi itu timbul karena apa? Ada permasalahan yang memicu dia itu hati pikirannya nggak tenang, dia bergejolak dan akhirnya memikirkan, fokusnya tuh memikirkan permasalahan itu. Jadi terpaku kepada permasalahan yang sedang dijalani. Jadi ini akan membuat apa? Semua itu tidak balance. Auranya, ibaratnya auranya bisa redup, terus perjalanan usahanya apapun itu nggak konsentrasi. Sebenarnya dia lagi butuh apa? Butuh pencerahan, butuh orang-orang yang mensupport, orang-orang yang mendoakan biar supaya itu dia kuat gitu. Tapi kalau untuk karir ya, maaf, ini karir ini memang ini di tahun ini dia jatuh.